Halo teman-teman calon guru profesional, Figur Muhammad di sini. Kali ini kita akan membahas tahapan penting dalam seleksi PPG Prajabatan, yaitu tes substantif. Tes ini dirancang untuk mengukur berbagai kemampuan yang harus dimiliki oleh calon peserta PPG. Ada 4 jenis tes utama yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tes kemampuan dasar literasi, kedua tes kemampuan dasar numerasi, yang ketiga tes kemampuan penguasaan konten bidang studi, dan yang terakhir atau yang keempat adalah tes wawancara kepribadian serta motivasi. Yuk simak penjelasannya agar kalian bisa lebih siap menghadapi tes PPG Prajabatan tahun 2025 nantinya teman-teman ya. Nah, yang pertama di sini ada tes kemampuan dasar literasi. Nah, tes kemampuan dasar literasi ini bertujuan untuk menilai seberapa baik kalian memahami, menganalisis, dan mengevaluasi teks. Kemampuan ini sangat penting karena nantinya teman-teman akan sering menggunakan teks dalam proses belajar mengajar ya, teman-teman. Nah, apa saja yang diujikan dalam tes kemampuan dasar literasi ini? Jadi, tes ini mencangkup pemahaman bacaan kritis, analisis isi teks, evaluasi argumen, dan penalaran berbasis teks. Dengan kata lain, teman-teman harus bisa membaca dan memahami teks dengan cermat ya. Nah, jadi ini contoh soal ya, contoh soal tes kemampuan dasar literasi. Jadi nantinya kita akan diberikan soal cerita ya. Ini salah satu contohnya ya. Ada nanti kita diberikan soal cerita, kemudian nanti ditanya ya, misalkan judul yang paling sesuai dengan teks di atas itu adalah apa. Nah, jadi nanti di sini diuji betul-betul ya kemampuan teman-teman sekalian untuk menganalisis ya. Nah, bagaimana tips sukses ya untuk mengerjakan soal-soal kemampuan dasar literasi? Jadi bisa teman-teman mulai dengan memperbanyak membaca ya, perbanyak membaca berbagai jenis teks, misalnya artikel, opini, atau jurnal-jurnal ya. Kemudian pahami struktur teks dengan fokus pada ide pokoknya. Nah, selain itu bisa juga fokus pada argumen pendukung beserta kesimpulannya ya. Nah, kemudian yang paling penting ya, itu teman-teman harus perbanyak latihan soal ya, yang berhubungan dengan soal-soal literasi, karena ini pasti sangat membantu nantinya untuk bisa membiasakan teman-teman untuk mengerjakan soal-soal kemampuan dasar literasi. Nah, nantinya di channel ini juga kita akan bahas ya, bahas soal-soal tentang kemampuan dasar literasi, kemampuan numerasi, dan soal-soal lainnya ya. Nah, kemudian kita lanjut ke tes kemampuan numerasi ya. Nah, jadi untuk kemampuan dasar numerasi ini itu teman-teman akan diujikan tentang soal-soal yang berhubungan dengan matematika ya. Nah, jadi di tes numerasi ini menilai seberapa baik teman-teman bisa memahami dan menggunakan konsep-konsep matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, apa yang diujikan dalam tes kemampuan numerasi ini? Jadi materi tesnya itu biasanya meliputi operasi bilangan, persentase dan rasio, statistik dasar, serta penalaran logis berbasis angka. Nah, teman-teman nantinya akan diminta untuk menerapkan konsep matematika dalam berbagai situasi ya. Nah, jadi ini contoh soalnya ya. Jadi nanti teman-teman akan diberikan juga semacam soal cerita
kemudian nanti teman-teman mengerjakan ya, menghitung misalkan di sini berapa keuntungannya, atau misalkan berapa persentasenya ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara sukses untuk mengerjakan tes kemampuan numerasi ini? Jadi teman-teman bisa memulai dengan mengasah kemampuan operasi matematika dasar ya, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Karena itu pasti sangat-sangat dibutuhkan ya, bagaimana cara kita menghitung operasi dasar matematika dengan cepat ya. Nah, nantinya kalian akan diminta untuk menerapkan konsep matematika dalam berbagai situasi ya. Nah, contoh soalnya seperti ini, kita akan diberikan studi kasus ya. Kemudian nanti kita menghitung seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian gunakan soal-soal kontekstual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari sebagai latihan. Dan jangan lupa untuk melatih manajemen waktu agar bisa menyelesaikan soal dengan cepat dan tepat ya. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya tes kemampuan penguasaan konten bidang studi ya. Nah, jadi di tes ini akan mengukur seberapa dalam pengetahuan teman-teman terhadap bidang studi yang teman-teman pilih ya. Jadi sesuai dengan jurusan teman-teman ya. Misalkan di sini ada contoh soal informatika ya. Jadi misalkan ditanyakan tentang komputer atau misalkan tentang jaringan komputer. Nah, ini contoh soal informatika. Misalkan di olahraga ya. Jurusan pendidikan olahraga misalkan nantinya bakalan ditanyakan berapa ukuran lapangan atau berapa tinggi net. Ya, mungkin seperti itu teman-teman ya. Jadi itu contoh soal tes kemampuan penguasaan konten bidang studi. Nah, jadi untuk tes ini itu sesuai bidang keahlian teman-teman ya, sesuai dengan jurusan atau prodi teman-teman. Nah, bagaimana cara sukses dalam mengerjakan tes kemampuan penguasaan konten bidang studi ini? Jadi pertama teman-teman bisa memahami terlebih dahulu ya silabus dan materi-materi yang biasanya diajarkan di bidang studi teman-teman ya. Nah, setelah itu, setelah mengetahui, perbanyak latihan soal ya. Perbanyak latihan soal dan membaca buku referensi agar bisa memperkuat pemahaman konsep bidang studi teman-teman ya. Nah, kemudian tes wawancara kepribadian dan motivasi ya. Jadi bagian ini mungkin terdengar menegangkan ya teman-teman, tetapi sebenarnya ini adalah kesempatan teman-teman sekalian untuk menunjukkan siapa diri teman-teman. Nah, tes ini bertujuan untuk mengevaluasi kepribadian, motivasi, dan kemampuan komunikasi teman-teman ya. Nah, jadi apa yang dinilai dalam tes ini itu biasanya tim penguji akan melihat alasan kalian kenapa memilih profesi guru, kesiapan tantangan dunia pendidikan, kemampuan interpersonal, serta nilai dan etika profesional yang teman-teman miliki. Nah, seperti ini ya biasanya contoh-contoh pertanyaannya ya. Jadi yang pertama biasanya itu ada perkenalan diri, apa motivasi teman-teman mengikuti PPG, kemudian apa pendapat teman-teman ya tentang guru profesional, dan jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada teman-teman sekalian ya. Nah, nanti di channel ini kita akan bahas ya keempat tes yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kita akan bahas materinya satu persatu biar teman-teman bisa lebih paham lagi ya dan lebih siap lagi untuk menghadapi tes PPG Prajabatan tahun 2025. Jadi mungkin itu saja ya penjelasan kita pada video kali ini.
tentang tes substantif pada PPG Prajabatan. Jadi persiapan adalah kunci sukses dalam menghadapi tes substantif PPG. Nah, dengan memahami format tes, menguasai materi, dan melatih diri secara konsisten, teman-teman bisa meningkatkan peluang untuk lolos seleksi. Ingat ya, tujuan utama teman-teman adalah menjadi guru profesional yang mampu membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan. Tetaplah percaya diri dan semangat. Selamat mempersiapkan diri dan semoga sukses.